Asik bukan? Tapi meskipun lagu ini memiliki melodi yang terdengar asik dan ceria, Foster the People, sang band, menggunakan hal itu untuk menutupi makna sebenarnya di balik lagu Pumped Up Kicks. Siapa sangka, lagu ini menceritakan bahwa Robert, karakter yang terdapat di lagu tersebut, merencanakan penembakan terhadap teman-temannya. Robert bahkan mengejek teman-temannya untuk lebih baik lari lebih cepat daripada senjata dan pelurunya. Mark Derek Foster, selaku vokalis dan penulis lagu ini, mengungkapkan bahwa inspirasi dalam membuat lagu Pumped Up Kicks ketika dia membaca cerita tentang mental illness atau penyakit kejiwaan pada remaja. Saya mencoba masuk ke dalam kepala seorang anak psikotik yang terisolasi, ucap Foster dalam wawancara Rolling Stone tahun 2011. Cubby Fink, sang basis, memiliki sepupu yang selamat dari tragedi school shooting atau penembakan di sekolah di Columbine High School tahun 1999. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa lagu ini memang terinspirasi dan berkaitan dengan school shooting. Lalu, mengapa di Amerika Serikat banyak sekali peristiwa school shooting? Apa penyebabnya? Oke, kita akan selidiki nih, friend. Tapi sebelum itu, biarkan intro ini lewat terlebih dahulu. Ketika Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776, kelompok penduduk sipil bersenjata atau tepatnya milisi berperan sangat penting dalam mempertahankan negara-negara bagian. Saat sedang berlangsungnya Perang Kemerdekaan 1775 sampai 1783 antara Amerika Serikat melawan Inggris, para milisi turut membantu perang tersebut menggunakan senapan lontak atau musket, senjata infanteri dengan jarak tembak 100 meter. Pada akhirnya, Amerika memenangkan pertempuran tersebut. Selain kebutuhan perang, pada zaman itu para tentara negara dianggap sebagai alat untuk melayani kekuasaan dan hanya menindas para warga biasa. Berdasarkan dua hal tersebut, warga biasa pada umumnya memiliki senjata pribadi untuk menjadi milisi dan membela diri dari para tentara. Atas pemahaman itulah, amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada 15 Desember 1791 yang isinya ialah melindungi hak individu untuk memegang serta membawa senjata sebagai bagian dari United States Bill of Rights atau Deklarasi Hak-Hak. Dinyatakan di dalamnya bahwa kepemilikan senjata sebanding dengan kebebasan berekspresi, pers, beragama, dan berkumpul. Amandemen kedua ini tidak membatasi kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum, tetapi menghapus kewenangan pemerintah untuk melucuti senjata milik warga negara yang ingin membela diri. Tingginya angka school shooting atau penembakan di sekolah disebabkan karena mudahnya membeli senjata api. Senjata api diperjualbelikan dengan bebas dan legal di sana, mulai dari toko-toko besar maupun kecil hingga situs internet. Pembelinya memang diharuskan untuk melakukan background check terlebih dahulu, mencakup catatan kriminal, catatan penggunaan obat-obatan terlarang, penyakit mental, dan batas umur. Tetapi background check tidak berlaku di acara-acara gun show, dan pasti ada saja penjual yang tidak memperdulikan itu, asalkan dagangan mereka laris terjual. Mudahnya akses terhadap senjata api mengakibatkan pada tahun 2017 lalu, sekitar 36.000 remaja yang berusia 10-21 tahun ditangkap karena ditemukan membawa serta menggunakan senjata api secara ilegal atau tidak memenuhi prosedur background check. Para politisi Amerika sebenarnya sudah menyadari masalah ambigu ini, di mana di satu sisi faktor senjata api telah menggantikan kecelakaan mobil sebagai pemicu primer dari kematian anak-anak hingga remaja. Akan tetapi, di sisi lain bila melihat sejarah yang telah kita kupas tadi, senjata api para milisi turut membantu memenangkan perang, serta alat bantu untuk membela diri. Dan jangan lupakan juga hal satu ini, bisnis. Bisnis senjata adalah sebuah bisnis yang didominasi oleh Amerika Serikat.
Bullying nampaknya menjadi hal yang lumrah terjadi di sekolah, dan itu mempengaruhi kehidupan para pelaku school shooting. Bullying umumnya mencakup 3 bagian: pengganggu atau pelaku, korban bullying, dan pengamat. Pelaku bullying biasanya menciptakan penghinaan publik terhadap korban bullying. Korban yang diintimidasi menjurus pada masalah perilaku remaja, depresi, kontrol diri yang lemah, dan sosialisasi yang buruk. Setelah diintimidasi oleh pelaku, korban tidak ingin terus-terusan dipermalukan. Mereka berusaha mendapatkan kembali citranya dengan bergabung dengan kelompok yang lain. Seringkali mereka juga ditolak oleh rekan-rekannya. Alhasil, korban menindaklanjutinya dan memulihkan keadilan dalam apa yang mereka lihat sebagai situasi yang sangat tidak adil bagi mereka. Restorasi yang telah mereka usahakan gagal, dan itu berujung dengan balas dendam dengan cara kekerasan sebagai jawaban, seperti yang ditujukan para pelaku school shooting. Sekitar 75% pelaku penembakan di sekolah telah diintimidasi atau meninggalkan bukti pernah menjadi korban bullying. Contohnya pelaku penembakan di Robb Elementary School, Salvador Rolando Ramos. Dia pernah bersekolah di sekolah dasar tersebut. Dulu saat bersekolah dia dibullying karena gagap, potongan rambut yang pendek, dan pakaian yang itu-itu saja atau terbatas karena keluarganya tidak mampu membayar lebih. So, bagi kalian udahlah, nggak usah ngejek-ngejek teman kalian karena berbeda atau aneh atau hal-hal lainnya. Apalagi konteksnya udah mempermalukan. Kecuali kalian teman dekatnya, ya pasti konteksnya bisa dianggap bercanda lah. Pinter-pinter dalam berbicara atau pinter baca situasi lah minimal. Kesehatan mental juga dianggap sebagai biang keladi kasus school shooting. Tetapi kontribusi penyakit mental terhadap kasus school shooting masih diperdebatkan. Walaupun sebagian besar individu yang sakit mental tidak melakukan tindak kekerasan, namun beberapa bukti menunjukkan bahwasannya penyakit mental turut andil dalam kasus school shooting. Laporan US Secret Service dan US Department of Education tahun 2002 menemukan bukti mayoritas pelaku penembakan menunjukkan bukti-bukti gejala kesehatan mental yang umumnya tidak terdiagnosis dan tidak diobati dengan tepat. Laporan lain yang diterbitkan oleh US News dan World Report menyimpulkan bahwa 22% pembunuhan massal dilakukan oleh orang yang menderita penyakit mental serius, dan sisanya 78% tidak. Studi ini juga menyimpulkan banyak orang dengan penyakit jiwa tidak terlibat dalam kekerasan terhadap orang lain, serta sebagian besar perilaku kekerasan yang disebabkan oleh faktor selain penyakit mental. Kriminolog Fox dan The Letter mencatat bahwa penyakit mental hanyalah bagian dari masalah utama. Bagaimanapun, penembak massal cenderung mengeksternalisasi permasalahan mereka, menyalahkan orang lain, dan lebih memilih tidak mencari bantuan psikiater bahkan jika tersedia. Kekerasan yang dihadirkan dalam media-media elektronik tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya pada anak-anak dan remaja yang umumnya masih memiliki sifat labil. Mengutip dari American Psychological Association, psikolog L. Rowell Huseman, Leonard Aron, dan rekan-rekannya melaporkan bahwasanya anak-anak yang menonton kekerasan berkesinambungan di televisi ketika mereka di sekolah dasar condong memperlihatkan perilaku-perilaku agresif. Itu menjadi lebih tinggi ketika mereka beranjak dewasa. Laporan lainnya yang dikutip dari American Psychological Association pada tahun 1982, National Institute of Mental Health merilis laporan tentang efek yang dihasilkan dari menonton kekerasan di televisi, di mana yang pertama, anak-anak lebih beresiko menjadi kurang peka terhadap rasa sakit serta penderitaan orang lain. Yang kedua, anak-anak mengarah pada perilaku agresif plus berbahaya terhadap orang lain. Munculnya dan berkembangnya video game juga menimbulkan perdebatan baru tentang potensinya dalam dampak kekerasan. 97% remaja berusia 12-17 tahun bermain video game di komputer, konsol, maupun smartphone mereka. Video game populer contohnya Grand Theft Auto dan Call of Duty bersifat kekerasan. Sebuah kajian oleh psikolog bernama Craig A. Anderson pada tahun 2010 mengikhtisarkan bahwasannya bukti-bukti kuat menunjukkan paparan video game yang bertema kekerasan adalah faktor risiko penyebab meningkatnya perilaku agresif, penurunan empati, serta penyusutan perilaku prososial. Tetapi dari semua efek negatif yang ditimbulkan, banyak penelitian lainnya juga menunjukkan bagi sebagian orang itu hanyalah hiburan semata selama dia menyikapinya dengan bijak pastinya.
Berikut ini adalah beberapa tragedi school shooting yang paling mengerikan di Amerika Serikat yang kami himpun. Yang pertama ada pada kasus Columbine High School Massacre 20 April 1999. Dua siswa remaja, Dylan Klebold dan Eric Harris, melakukan penembakan secara membabi buta sampai menewaskan 12 siswa, satu guru, serta 24 orang luka-luka. Setelah mereka melancarkan aksinya, mereka bunuh diri. Dylan Klebold menembak dirinya sendiri di pelipis kiri dan Eric Harris menembak langit-langit mulutnya. Menurut jurnal dan kaset video milik pelaku, penyelidik meyakini bahwa Dylan dan Eric berencana untuk meledakkan bom propana seberat 20 pon milik mereka di kafetaria pada jam makan siang, yang mungkin akan menewaskan puluhan atau bahkan ratusan jiwa. Bom propana adalah alat peledak yang menggunakan tabung gas botol. Setelah itu mereka akan menikam dan menembak orang yang selamat dari pemboman itu. Bom yang dipasang di mobil mereka di parkiran juga direncanakan akan meledak dan menewaskan lebih banyak siswa, serta kemungkinan polisi, petugas paramedis, atau reporter. Namun rencana tersebut untungnya tidak terwujud karena bom di kafetaria dan mobil gagal meledak. School shooting mengerikan ini mengilhami lusinan pembunuhan yang menirunya. Itu dijuluki Columbine Effect. Tragedi ini melahirkan perdebatan mengenai undang-undang pembatasan senjata api dan kemudahan mendapatkan senjata api di Amerika Serikat. Perdebatan ini juga menyinggung efek bullying serta peranan film dan video game yang mengandung unsur kekerasan. Virginia Tech Shooting 16 April 2007. Seung Hui Cho, seorang mahasiswa Institut Politeknik Virginia yang berasal dari Korea Selatan, melangsungkan penembakan bengis ke kampus Blacksburg, Virginia. Penembakan pertama berlangsung di sebuah asrama, West Ambler, Johnston Hall. 2 orang tewas. Serangan utamanya terjadi di Norris Hall, sebuah gedung kelas, di mana opa ini merantai pintu masuk utama, kemudian menembak 4 ruang kelas dan di tangga, menewaskan 30 orang. Saat polisi telah mengepungnya di Norris Hall, opa ini menembak kepalanya sendiri. Dari peristiwa tersebut, total 32 orang tewas dan melukai 17 orang lainnya dengan pistol semi otomatis. 6 lainnya terluka karena melompat keluar jendela untuk menyelamatkan diri dari Cho. Cho sebelumnya didiagnosis depresi berat dan mutisme selektif, sebuah gangguan kecemasan yang kompleks. Cho mendapatkan terapi serta dukungan pendidikan khusus selama sebagian besar waktunya di sekolah menengahnya. Setelah lulus high school atau SMA, Cho mendaftarkan diri di Virginia Tech. Karena undang-undang privasi federal, universitas tidak mengetahui diagnosis yang diderita Cho. Setelah penyelidikan berlangsung, diketahui seorang hakim khusus Virginia menyatakan bahwa Cho sakit jiwa dan memerintahkan untuk menghadiri perawatan. Sandy Hook Elementary School Shooting 14 Desember 2012. Total korban pada peristiwa mengerikan ini ialah 28 orang tewas, termasuk Adam Lanza, sang pelaku yang bunuh diri setelah melancarkan aksi kejinya. Melansir Britannica, tragedi ini bermula saat Adam Lanza yang saat itu berusia 20 tahun membunuh ibunya sendiri, Nancy Lanza. Ibunya ditembak 4 kali dengan senapan kaliber 22, kemudian melancarkan penembakan di sekolah dasar Sandy Hook. Lanza menembak melalui jendela di samping pintu keamanan sekolah yang terkunci setelah setengah 10 pagi. Adam Lanza segera dikonfrontasi oleh kepala sekolah Sandy Hook, Don Hochsprung, dan psikolog sekolah, Mary Sherlock. Lanza lantas menembak mati kedua orang tersebut. Suara tembakan bergemuruh. Para guru segera mengambil langkah-langkah untuk berusaha melindungi murid mereka, menyembunyikan mereka di lemari atau kamar mandi, dan membarikade pintu dengan perabotan sekitar. Lanza lalu memasuki ruang kelas guru Lauren Rousseau, membunuh guru tersebut dan 14 siswa lainnya. Lanza melanjutkan aksi kejinya dengan mendatangi ruang kelas 2, di mana sang guru Victoria Soto menyembunyikan murid-muridnya di lemari kelas. Victoria berusaha keras untuk menyesatkan Lanza dengan mengatakan kepadanya bahwa kelasnya berada di auditorium sekolah di sisi lain gedung. Lanza pun membunuh sang guru beserta 6 siswa yang berusaha melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Anne Mary Murphy, seorang pembantu pendidikan khusus, serta terapis perilaku Rachel Dievino juga tewas. 2 anggota staf lainnya terluka. Setelah itu dia bunuh diri menggunakan pistol. Lanza menembakkan 154 peluru dalam waktu kurang dari 5 menit dan
merampas 26 nyawa. Sebelum meninggalkan rumah, Lenza menghancurkan hard drive komputernya, suatu tindakan yang akan mempersulit pengumpulan bukti bagi petugas penegak hukum. Robb Elementary School Shooting 24 Mei 2022. Pembunuhan massal ini terjadi di Robb Elementary School di Uvalde, Texas. Pelakunya bernama Salvador Ramos, berusia 21 tahun dan mantan siswa sekolah dasar tersebut. Penembakan ini berawal ketika Ramos dan neneknya bertengkar hebat tentang kegagalannya lulus SMA di tempat tinggal mereka di Uvalde, Texas. Ramos menembak wajah neneknya. Beruntungnya dia selamat dan mendapat bantuan dari tetangganya, lalu diterbangkan ke rumah sakit San Antonio dalam kondisi kritis. Dalam akun Facebook milik Ramos, ia mengirim 3 pesan pribadi kepada seorang gadis berusia 15 tahun dari Jerman. Yang pertama, Ramos mengatakan bahwa dia telah menembak neneknya. Yang kedua, mengatakan dia telah menembak neneknya. Dan yang terakhir, sekitar 15 menit sebelum penembakan berlangsung, mengirim pesan bahwa dia akan melangsungkan penembakannya di sekolah dasar. Gadis itu membalasnya dengan mengatakan keren. What the fuck? Gadis itu diadili di Frankfurt, Jerman, dan dinyatakan bersalah karena tidak atau gagal melaporkan kejahatan yang direncanakan. Dia diberi peringatan dan diminta menjalani langkah-langkah pendidikan. Ramos selalu menabrakkan truk neneknya, melewati barikade dan masuk ke selokan beton di luar Robb Elementary School. Setelah itu, dia memanjat pagar dan mulai memasuki halaman sekolah tersebut. Menurut polisi setempat, dia mengenakan rompi taktis untuk membawa amunisi, ransel, plus pakaian serba hitam sambil menenteng senapan AR-15. Ramos memasuki sekolah melalui pintu masuk yang menghadap ke barat yang telah ditutup oleh guru yang melihatnya. Menurut laporan, pintu masuk tidak terkunci meskipun dirancang otomatis dikunci setelah ditutup. Setelah memasuki gedung, pelaku berjalan ke ruang kelas yang terhubung secara internal dengan ruang kelas lain. Semua korban tewas terjadi di ruang kelas yang bersebelahan ini. Saksi yang selamat mengatakan, ketika seorang guru bernama Irma Garcia berusaha mengunci pintu kelas tersebut, Ramos menembak jendela pintu, mendorong Irma Garcia ke dalam kelas sambil berkata selamat malam saat ia membunuhnya. Saksi lain melaporkan bahwa Ramos berkata kalian semua akan mati setelah memasuki ruang kelas tersebut. Ramos memainkan musik sedih selama pembantaian keji tersebut. Total korban tewas sebanyak 21 orang, diantaranya adalah 19 anak-anak dan 2 orang guru. Itulah penyebab mengapa di Amerika Serikat banyak sekali peristiwa school shooting disertai tragedi yang telah terjadi. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya friends. Bagaimanapun hal mengerikan ini adalah kejahatan fatal yang merenggut banyak nyawa. Dan semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka.